warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna ahsanal kalam kalamullah wa khairal huda huda Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah Jumat kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Marilah kita senantiasa berikhtiar meningkatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur dengan lisan-lisan kita dengan kalimat alhamdulillah. Meyakini, berikrar bahwa seluruh nikmat itu yang kita terima maupun yang diterima oleh seluruh makhluknya adalah dari Allah Subhanahu wa taala, dan berupaya sekuat tenaga menggunakan nikmatnya itu untuk mentaatinya dan tidak mendurhakainya. Kemudian marilah kita senantiasa berjuang menampilkan diri sebagai hamba pilihan Allah, yaitu orang-orang yang bertakwa. Al-amalu bi ta'atillah ala nuri minallah raja'a thawabillah, yaitu takwa dengan melaksanakan ketaatan atas dasar ilmu dari Allah, bukan dugaan, bukan mimpi, dan berharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku ma'asillah ala nuri minallah, kita meninggalkan maksiat kepada Allah atas dasar ilmu, makhafata adzabillah, karena kita benar-benar takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat, sesungguhnya di antara ibadah agung, ibadatun qalbiyah, ibadah hati, adalah berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala ini wajib dan mendatangkan pahala yang sangat besar. Kalau berprasangka buruk kepada makhluk saja tidak boleh, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala yang merupakan zat yang sempurna, pasti sempurna. Berhusnudzon kepada makhluk saja diperintahkan, dan kita dosa bersuudzon kepada Allah. Inna ba'dzadz-dzanni itsm, sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Kepada manusia yang penuh kekurangan, banyak kekurangannya saja tidak boleh bersuudzon, berprasangka buruk. Lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala kita wajib berprasangka baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 195, berbuat ihsanlah, berbuat baiklah, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Meliputi seluruh kebaikan, seluruh ibadah, termasuk husnudzon kepada Allah.
berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda dhanni abdi bi falyadunna bima sa'a. Aku menurut persangkaan hambaku, maka silahkan hambaku berprasangka sesuai yang dia inginkan. Lafaz yang lainnya, ana inda dhanni abdi bi in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Aku menurut persangkaan hambaku, jika hambaku berprasangka baik kepadaku, maka dia akan mendapatkan sepenuh kebaikan. Dan jika berprasangka buruk, maka dia akan mendapatkan sesuai dengan persangkaannya. Manusia saja, kita berprasangka baik, dia senang. Kita berprasangka baik bahwa si fulan akan berbuat baik kepada kita, memberi hadiah kita, dia senang. Walaupun makhluk belum tentu bisa memberi kepada kita, tetapi Allah Zat yang Maha Kaya, ketika kita berprasangka baik, Allah mampu mendatangkan seluruh kebaikan yang kita inginkan. Yang pertama, husnudzon kepada Allah, berprasangka baik di saat kita bertaubat kepada Allah. Banyaknya dosa kita, dan ini pasti Allah memiliki sifat yaqbalu taubah, menerima taubat. Allah Ghafur, ketika Allah memiliki sifat Maha Pengampun, artinya pasti ada dosa hamba yang diampuni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alam ya'lamu annallaha huwa yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus shadaqat wa annallaha huwa at-tawwabur rahim. Surat At-Taubah ayat 186. Tidaklah mereka tahu sesungguhnya Allah itu menerima taubat dan menerima sedekah. yakni seorang hamba yang mengeluarkan sedekah baik yang wajib maupun yang sunnah, Allah akan menerimanya dan melipat gandakan pahalanya, melipat gandakan hartanya. Dan bahwa Allah huwa at-tawwab, sangat-sangat menerima taubat. Allah sangat-sangat menerima taubat, dan jika telah memaafkan hamba, Allah tidak mempedulikan dosa hamba betapapun besarnya dosa tersebut. Allah la yubali, tidak peduli dosa apapun, asal bertaubat, Allah akan menerima taubatnya. At-Tawwabur Rahim, Maha Penyayang. Bahkan Allah lebih sayang kepada hambanya dibandingkan kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Pernah suatu kisah bahwa ada seorang ibu mencari anaknya yang masih disusui hilang dalam peperangan, ditawan. Kemudian seorang ibu mencari-cari, lalu ketemu, kemudian didekap, disusui. Itu simbol kasih sayang seorang ibu, kasih sayang yang tinggi, yang kuat ibu kepada anak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabatnya, adakah kalian lihat ibu ini mau melemparkannya ke api? Tidak ya Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu melemparkan anaknya ke dalam kebinasaan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Benar-benar lebih bergembira dengan tobatnya hambanya. Atau sesungguhnya Allah lebih sayang kepada hambanya min hadhi bi waladiha, dibandingkan ibu ini kepada anaknya. Juga di dalam kisah hadis riwayat Imam Muslim, ketika ada seorang hamba yang tersesat di padang pasir. Dia sudah menyerah kepada kematian, sudah enggak ada harapan hidup. Kemudian ternyata kendaraannya kembali, tunggangannya kembali, yang di padang pasir yang ribuan kilo itu
Tidak mungkin manusia jalan kaki tanpa kendaraan, tanpa bekal. Dia akan mati. Maka di saat dia tertidur di sebuah pohon, tiba-tiba kendaraannya di hadapannya ketika dia bangun. Saking gembiranya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Kegembiraan min sidatil farah, karena sangat gembiranya. Perkataan akhta min sidatil farah, kesalahan ucapan karena sangat gembiranya, yang ini tidak dihukum oleh Allah. Saking gembiranya dia mestinya mati kemudian hidup, seperti orang yang misalnya divonis dokter nanti jam 2 mati. Qadarullah dia masih bisa hidup, betapa gembiranya. La yuqaddar, tidak bisa diperkirakan. Allah bergembira ketika mendapatkan hambanya bertobat. Dan yang kedua, jamaah sekalian, kita berprasangka baik kepada Allah di saat kita berdoa bahwa Allah akan mengabulkan doa kita. Jangan pernah coba-coba nanti mbok menawa dikabulkan. Tidak, yakinlah Allah akan mengabulkan. Allah sesuai dengan keyakinan dan persangkaan kita. Kalau kita ragu-ragu tidak dikabulkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarsyudun." Surat Al-Baqarah. Jika hambaku bertanya kepadamu, sungguhnya aku dekat. Aku mengabulkan doanya orang yang berdoa ketika berdoa kepadaku. Fal yastajibu li wal yu'minu bi. Maka hendaknya mereka fal yastajibu li wal yu'minu bi. Hendaknya mereka menyambut panggilanku. Wal yu'minu bi, dan beriman kepadaku. La'allahum yarsyudun, agar mereka mendapat petunjuk. Jamaah Jumat, ada di sini yang mungkin terlupakan. Pasti Allah akan mengabulkan, tetapi fal yastajibu li, sambutlah seruanku. Maka apakah kita sudah merespon menyambut seruan Allah, menanamkan dan melaksanakan syariat Allah dalam diri kita? Misalnya bertauhid dengan benar, sholat tepat waktu dan berjamaah bagi laki-laki, kita sudah zakat, kita sudah haji bagi yang mampu, maksiat-maksiat yang lain kita tinggalkan. Sudahkah seperti itu? Jika sudah, pasti Allah mengabulkan. Fal yastajibuli, hendaknya mereka merespon syariatku. Ketika seorang hamba terus-menerus bermaksiat kemudian dia berdoa, ini penghalang dosa. Ini penghalang dosa. Juga Allah berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah pasti dikabulkan. Syaratnya tadi, seorang yang meminta kepada orang tua dan dia taat kepada orang tua lebih cepat dikabulkan dari seorang anak yang dia durhaka kemudian minta. Jangankan seorang mukmin, seorang muslim, sedangkan Allah mengabulkan permintaannya iblis. Qala Rabbi fa'andirni minal ila yaumi yub'atsun. Qala fa'inaka minal mundzirin. Ya Allah, tangguhkanlah usiaku sampai hari kiamat. Iblis. Kemudian Allah menjawab, kamu ditangguhkan umurmu sampai hari kiamat. Dikabulkan oleh Allah. Dalam surat Al-Hijr ayat yang ke-36 dan yang ke-37. Tetapi ini laisa ikraman lahu, bukan untuk memuliakan iblis, tapi imtihan, ujian bagi iblis dan para hamba. Kabulkan.
Juga orang musyrik ketika dia tidak berbuat musyrik dan ikhlas doanya, Allah kabulkan. Yaitu dalam surat Al-Ankabut ayat yang ke-65. Fa idza raqibu fil fulki ka'amullaha mukhlishina lahuddin. Falamma najahum ilal bar idza hum yusyrikun. Ketika orang-orang musyrik itu menaiki kapal di lautan dan akan tenggelam, mengikhlaskan doa yang ikhlas kepada Allah di lautan itu ketika ada masalah. Namun tatkala Allah telah menyelamatkannya ke daratan, idza hum yusyrikun, tiba-tiba mereka kembali musyrik. Tetapi ketika ikhlas dikabulkan oleh Allah, betapa Allah mengabulkan orang-orang yang ketika ikhlas. Tetapi mereka kembali musyrik, kemudian kemusyrikan itu menghapuskan lagi amalan-amalannya. Terus bagaimana keadaannya dengan seorang muslim dan mukmin? Tentu Allah lebih respon kepada seorang mukmin dan mukmin untuk dikabulkan. Yang Allah telah mengatakan, hal min sa'ilin fa'utihi wa hal min mustaghfirin fa'aghfirulah. Siapa yang minta kepadaku, aku kabulkan. Lebih-lebih di sepertiga malam terakhir, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu. Minta ampun dikabulkan, minta apapun dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat kisahnya iblis, kisahnya orang yang musyrik tadi. Maka jamaah sekalian, berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'allaha. Berdoalah kita semuanya kepada Allah. Wa antum muqinuna bil ijabah. Tetapi yakin akan diijabai oleh Allah. Bentuk keyakinan ini di samping keyakinan secara hati, kita tidak durhaka kepada Allah. Kita baru bisa berhusnudzon. Bagaimana seorang budak yang lari dari tuannya, menyimpangkan harta tuannya, apakah seperti itu bisa husnudzon kepada tuannya ketika bertemu? Tentu tidak. Maka berprasangka baik itu bagi orang yang taat. Orang yang senantiasa maksiat, dia pasti tidak bisa berprasangka baik. Karena tidak nyambung prasangka baik itu dengan berbuat baik. Itulah jamaah, kita wajib berprasangka baik kepada Allah. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar wa antahu amma naha anhu wa hadar. Asyhadu alla ilaha illallah al-wahidul qahhar wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul abrar. Jamaah Jumat yang terakhir, yang ketiga adalah lebih-lebih ketika kita akan meninggal dunia, ketika sakit, ketika akan meninggal dunia, husnudzonlah, berprasangka baiklah kepada Allah bahwa Allah akan merahmati kita, akan mengampuni kita. Dengan begitu Allah akan merahmati kita, akan mengampuni kita. La yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu billahi dzanna. Rawahu Muslim. Janganlah kalian ketika akan mati kecuali husnudzonlah kepada Allah. Bahwa Allah akan menerima taubat kita, Allah akan memasukkan kita ke surganya. Tetapi tadi ini akan terhalang bagi orang yang senantiasa sepanjang hidupnya banyak maksiat, tidak akan mudah berhusnudzon. Kita saja kepada manusia ketika berbuat jahat kita tidak bisa berhusnudzon, lebih-lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatnya itu meliputi segala sesuatu. Meliputi segala sesuatu dari makhluknya. Itulah jamaah khutbah kita siang ini. Semoga kita mampu mengamalkan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama
shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka minal khairi kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa na'udzubika minas syarri kullihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma aghithna Allahumma aghithna Allahumma aghithna ajilan ghairu ajilan. Allahumma aghithna ajilan ghairu ajilan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin ala aduwihim. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin ala aduwihim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Aqimus shalah.